Mempermainkan Allah. Mansur bin Ammar berkata, saya mempunyai seorang kawan yang tak henti-hentinya melakukan maksiat. Suatu hari, ia bertobat. Saya melihatnya banyak melakukan ibadah dan salat tahajud. Beberapa hari, saya kehilangan dia. Saya mendapat kabar bahwa ia sakit. Saya pergi untuk menjenguknya. Saat itu, saya disambut oleh putrinya yang bertanya, "Mau menemui siapa?" "Menemui bapakmu," jawab saya. Putri kawan saya mengizinkannya. Saya masuk dalam rumah dan saya lihat ternyata ia berbaring di ruangan tengah. Mukanya kelihatan hitam, matanya belalakan, dan bibirnya sangat keras. Saya berkata kepada dia. Saat itu, saya merasakan rasa takut terhadapnya. Kawan, berbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ia membuka kedua matanya dan melihat kepadaku dengan mata yang sangat merah lalu pingsan. Setelah siuman, saya berkata lagi kepadanya, "Kawan, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah." Saya mengucapkan kata tersebut sebanyak 2 kali. Ia membuka kedua matanya lalu berkata, "Wahai Mansur, saudaraku, kalimat itu telah terhalang oleh ku." Mendengar kata-kata dia, saya spontan berlutut. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali oleh Allah yang maha luhur dan maha agung. Kemudian saya berkata lagi kepadanya, "Kawan, di mana sholat, puasa, tahajud, dan ibadah malammu ini?" Ia menjawab, "Semua itu saya persembahkan bukan untuk Allah. Ibadahku hanya pura-pura. Saya melakukan itu semua tiada lain kecuali supaya disebut-sebut oleh orang banyak sebagai orang saleh. Saya melakukan semua itu hanya untuk pamer pada orang lain." Ketika sedang menyendiri, saya mengunci pintu mengabaikan tirai rumah dan saya meneguk minuman. Yang memabukkan serta menambahkan berbagai maksiat kepada Allah. Saya melakukan hal tersebut sangat lama. Suatu saat, saya tertimpa penyakit yang sangat berbahaya. Saya berkata kepada putriku, "Tolong ambilkan Al-Quran." Setelah Al-Quran berada di tanganku, saya berkata, "Ya Allah, demi kebenaran Al-Quran yang agung ini, berikanlah kesembuhan kepadaku dan tidak akan lagi melakukan dosa selamanya." Allah pun memberikan kesembuhan kepadaku. Ketika telah sembuh, saya kembali lagi pada kebiasaanku, yaitu mabuk dan melahap kesenangan lainnya. Setan pun melupakan janji yang telah saya tuturkan kepada Tuhanku. Saya meneruskan kebiasaan berdosa. Tidak lama kemudian, saya menderita sakit yang sangat parah dan hampir merenggut nyawa. Saya minta kepada keluargaku untuk memindahkan saya ke ruangan tengah sebagaimana kebiasaanku kalau sedang sakit. Kemudian saya minta diambilkan Al-Quran. Lalu saya membacanya, kemudian mengangkatnya. Saya berdoa, "Ya Allah, demi kehormatan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mulia ini berupa kalammu, saya minta Engkau memberikan kesembuhan kepadaku." Allah pun saat itu menyembuhkanku. Tidak beda dengan sebelumnya, saya kembali menyantap maksiat.
Tidak lama kemudian saya terkena penyakit ini. Saya minta kepada keluargaku untuk dipindahkan ke ruangan tengah sebagaimana yang engkau lihat sekarang. Saya minta kembali diambilkan Al-Quran untuk dibaca. Namun aneh sekali, tidak ada satu huruf pun yang tampak dalam lembaran Al-Quran tersebut. Saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepadaku. Lalu saya mengangkat kepala ke langit sambil berkata, "Ya Allah, demi kehormatan Al-Quran ini, berikanlah kesembuhan kepadaku. Wahai Zat menggenggam langit dan bumi." Tiba-tiba saya mendengar suara tanpa yang berbentuk syair. Engkau bertobat ketika sakit dan kembali kepada dosa ketika sehat. Sering sekali kesusahanmu, berkali-kali engkau dijauhkan dari padaku yang menimpamu. Apakah engkau tidak khawatir kematian datang menimpamu, padahal dirimu dalam dosa yang terus engkau lupakan? Mansur bin Am'ain berkata, "Demi Allah, tidaklah saya keluar dari rumahnya sehabis menjenguk, melainkan mataku penuh dengan berbagai pelajaran. Belum juga saya sampai pintu rumah, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa ia meninggal."